Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia di seluruh Indonesia dan juga adik-adik siswa SMA, MA maupun SMK. Saya akan membagikan kunci jawaban dan pembahasan soal persiapan USP atau Ujian Satuan Pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu. USP atau Ujian Satuan Pendidikan memang wewenangnya sekolah. Jadi setiap sekolah punya wewenang masing-masing dan soalnya tidak harus sama dengan sekolah yang lain. Namun ini sifatnya hanya latihan. Bapak Ibu Guru tidak harus menggunakan soal yang saya bagikan ini. Bapak Ibu Guru boleh menggunakan soal yang lain. Namun ini sebagai perbandingan saja. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga adik-adik siswa SMA, MA maupun SMK. Karena soalnya ada 50 nomor, jadi pembahasannya agak saya percepat sehingga videonya tidak terlalu panjang. Soal nomor 1, perhatikan soal nomor 1 yang ditanyakan adalah makna istilah komitmen dalam paragraf tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen berarti tanggung jawab, sehingga jawaban yang benar adalah A. Berikutnya soal nomor 2, yang ditanyakan adalah gagasan pokok. Paragraf tersebut adalah, nah, karena yang ditanyakan gagasan pokok, kalimat dalam paragraf ini yang paling umum adalah kalimat pertama. Komitmen karyawan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ini yang dibahas adalah komitmen karyawan. Saya cetak tebal, komitmen karyawan. Kemudian kalimat kedua, karyawan yang memiliki komitmen tinggi, ini juga membahas tentang komitmen, kalimat kedua ya. Terhadap suatu perusahaan akan melakukan pekerjaan secara optimal dan lebih bertanggung jawab. Hal ini akan membantu memperlancar organisasi mencapai tujuannya. Berbeda halnya dengan karyawan yang tidak memiliki komitmen atau komitmennya rendah. Jadi seluruh kalimat dalam bacaan ini membahas pentingnya komitmen bagi organisasi. Sehingga gagasan pokoknya adalah C, pentingnya komitmen bagi organisasi atau perusahaan. Soal nomor 3, yang ditanyakan adalah kalimat yang sumbang dalam paragraf tersebut. Paragraf ini, mari kita hitung ada berapa kalimat. Ini kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, kalimat keenam, kalimat ketujuh, dan kalimat ke-8. Paragraf ini terdiri dari 8 kalimat. Kalimat pertama membahas komitmen karyawan sangat dibutuhkan. Komitmen karyawan sangat dibutuhkan. Kalimat kedua membahas karyawan memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan akan melakukan pekerjaan secara optimal dan bertanggung jawab. Kalimat ketiga, hal ini akan membantu memperlancar organisasi mencapai tujuannya. Kalimat keempat, berbeda halnya dengan karyawan yang memiliki komitmen rendah. Kalimat kelima, karyawan yang seperti ini, berarti ini padu ya, akan menghambat perusahaan mencapai tujuannya bahkan hama. Terus kalimat pertama sampai kalimat kelima membahas peranan komitmen bagi kemajuan organisasi. Kalimat ke-6, perusahaan manapun akan maju tanpa hama. Perusahaan manapun akan maju tanpa hama. Ini membahas hama dalam arti hama yang sesungguhnya. Hama denotasi, padahal kalimat-kalimat sebelumnya membahas hama secara konotasi. Ia akan bekerja semuanya asal-asalan yang penting kerja. Hal ini berbahaya bagi performa perusahaan tersebut. Jadi kalimat yang sumbang atau tidak padu atau yang tidak koheren adalah kalimat kelima. Kalimat keenam, perusahaan manapun akan maju tanpa hama. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4, simpulan paragraf tersebut. Simpulan berarti kesan umum dalam paragraf ini. Kesan umum dalam paragraf ini. Sehingga jawabannya yang benar adalah karyawan yang berkomitmen tinggi lebih menguntungkan perusahaan daripada karyawan yang berkomitmen rendah. Soal berikutnya, soal nomor 5 yang ditanyakan adalah fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat keberapa? Jawabannya adalah kalimat ketiga dan kalimat ke-6. Perhatikan kalimat ketiga. Musim kemarau tahun ini lebih kering dari tahun 2018. Ini sifatnya
mutlak dan objektif, sehingga ini lebih tepat dikatakan fakta ya. Kemudian kalimat ke-6, memang memasuki bulan Juli hampir semua daerah di tanah air sudah mulai masuk musim kemarau. Ini juga fakta, sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 6, tanggapan logis yang sesuai dengan teks tersebut adalah, kalau yang A, prediksi BMKG bisa jadi benar, bisa juga salah karena belum terbukti. Yang B, musim kemarau akan berakhir dengan sendirinya karena para warga tidak perlu risau. Ini yang perlu digarisbawahi, para warga tidak perlu risau. Kemudian yang A ini bisa jadi benar, bisa jadi salah karena belum terbukti. Ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang C, Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menghadapi musim kemarau karena ada agenda tahunan. Ini juga tidak tepat. Yang E, memang pada bulan Mei sampai September musim kemarau melanda Indonesia. Yang paling tepat adalah untuk meminimalisasi buruknya kualitas udara, sebaiknya diadakan gerakan penghijauan. Ini yang lebih solutif dan yang tanggapan yang paling logis. Jadi tidak pasrah begitu saja. Kalau yang A, B, C, dan E, ini jawaban orang pasrah, tanggapan pasrah, bukan tanggapan yang logis. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 7, ungkapan naik pitam dalam paragraf tersebut adalah, yang lebih tepat adalah marah ya. Nomor 8, ringkasan paragraf tersebut adalah, Bagus menekuni, menggeluti dunia jurnalistik dengan menjadi kulit tinta, salah ketik ini ya, di sebuah koran ternama. Selain menekuni dunia jurnalistik tersebut, ia juga aktif di berbagai organisasi massa. Namanya pun kian tenar. Setelah namanya tenar, ia mengadu nasib mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada pemilu. Kemampuannya mempengaruhi massa dan pengalamannya bergelut di partai Perilo pun berbuah manis. Ia mampu meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi anggota DPR. Meski ia sibuk, kemampuannya menulis masih ia kembangkan. Karya tulisnya berupa artikel masih juga dimuat di media. Karya fiksinya berupa novel cerpen juga diterbitkan di penerbit ternama. Ringkasannya, kalau yang A, langkah bagus, yang mampu meraih karir yang cemerlang patut ditiru. Ini bukan ringkasan, ini pendapat. Jadi yang A ini pendapat, bukan ringkasan. Yang B, Bagus menekuni menjadi wartawan politikus dan partai dan penulis andal. Kalau yang C, kemampuan Bagus adalah komunikasi massa karena pandai mempengaruhi orang. Yang D, Bagus pernah menekuni jurnalistik, ormas, politik, dan sastra. Kalau yang B ini kurang lengkap. Ya. Ringkasan itu kan harus mewakili seluruh komponen yang ada dalam teks. Kalau yang C, kemampuan Bagus dalam komunikasi massa karena pandai mempengaruhi orang. Ini bukan ringkasan. Atau tidak lengkap. Ringkasan harus lengkap ya. Kalau yang E, Bagus adalah seorang penulis berbakat dan seorang pembicara hebat. Ini juga tidak lengkap. Ringkasan yang paling lengkap yang mewakili seluruh komponen dalam kalimat ini yang benar adalah D. Karena mulai menekuni jurnalistik, kemudian ormas, partai politik, dan sastra. Yang benar adalah D. Soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan soal nomor 9. Kepada peminta-minta, baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tantang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Hidupku penuh lumpur. Kini aku tersungkur di hadapanmu. Majas yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut adalah majas hiperbola. Majas yang hiperbola ini ada ungkapan yang melebih-lebihkan. Perhatikan, hidupku penuh lumpur, kini aku tersungkur di hadapanmu. Penuh lumpur. Seolah-olah lumpurnya itu memenuhi dirinya yang mengungkapkan dosa ini. Jadi terlalu membesar-besarkan ya. Sehingga lebih tepat ini disebut majas hiperbola. Soal nomor 10, kata yang melambangkan dosa dalam penggalan puisi di atas adalah kata yang
bermakna dosa di sini adalah lumpur. Hidupku penuh lumpur, maksudnya penyair ini merasa hidupnya banyak dosa, sehingga yang tepat adalah A jawabannya. Soal berikutnya nomor 11, penyebab konflik dalam penggalan cerpen tersebut adalah, perhatikan ini penggalan cerpen Anak Kesayangan karya Ali Akbar Nafis ya. Ini cerpenis dari Sawah Lunto dari Sumatera. Semenjak istrinya Ompi meninggal 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah kepada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula si anak dinamai Edward, tapi karena Raja Inggris itu turun tahta karena perempuan, ditukarnya nama Edward jadi Ismail, sesuai dengan nama Raja Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh, Ompi naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar. Ia merasa terhina. Pada suatu hari yang terpilih menurut kepercayaan orang tua-tua, yakni ketika bulan sedang mengambang naik, Ompi mengadakan kenduri. Maka jadilah Ismail menjadi Indra Budiman. Namun, si anak ketagihan dengan nama yang dicarinya sendiri, yakni Edi. Ompi jadi jengkel, tapi karena sayang sama anaknya, ia terima juga nama itu, asal ditambah di belakangnya dengan Indra Budiman itu. Tak beralih lagi, namun dalam hati, Ompi masih mengangankan suatu tambahan nama lagi di muka nama anaknya yang sekarang. Jadi penyebab konflik dalam cerpen ini adalah, kalau yang A, Ompi selalu mengganti nama anak kesayangannya. Ini tidak menyebabkan konflik, ya. Kemudian yang A, yang B, anaknya Ompi tidak bisa menjaga kehormatan. Ini juga bukan konflik dalam teks ini. Kalau yang D, anaknya kurang berwibawa dan bagus. Tidak sesuai dengan teks. Ketidaksukaan warga pada anak Ompi juga tidak tergambar dalam teks. Yang paling tepat penyebab konflik adalah terlalu besarnya rasa sayang Ompi pada anaknya. Sehingga ia tidak ingin anaknya itu tercemar, bahkan sampai nama pun diganti bolak-balik. Kenapa? Dia tidak ingin nama anaknya tercemar gara-gara ulah nama orang yang sama. Sehingga begitu itu ungkapan terlalu sayangnya dia. Selain itu, rasa sayang pada anaknya, begitu anaknya membuat nama sendiri sesuai dengan keinginan anaknya, sang Ompi ini juga rela mengikuti pilihan anaknya karena saking cintanya pada anaknya. Ini penyebab konflik dalam cerpen Anak Kesayangan. Nomor 12, hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam teks cerpen tersebut adalah rasa sayang orang tua pada anak ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau yang A, seorang istri meninggal di usia muda, kurang tepat. Yang D, kepatuhan anak pada orang tuanya juga tidak sesuai. Justru dalam penggalan cerpen ini, sang anak tidak patuh pada orang tua karena dia mengganti nama pemberian orang tua. Kalau yang E, nama anak membawa keberuntungan. Ini justru tidak sesuai dengan teks ini. Memang dalam dunia nyata bisa jadi begitu, tapi nggak sesuai dengan dalam ini. Kemudian nama Ismail dijadikan nama juga. Yang paling tepat adalah, yang paling dominan dalam teks ini adalah rasa sayang orang tua pada anaknya. Rasa sayang Ompi pada anaknya. Nomor 13, amanah dalam cerpen tersebut adalah, kalau yang A, nama anak harus sesuai dengan dunia nyata. Kurang tepat. Yang B, ambilkan nama anak dari nama orang terkenal. Justru ini malah bertentangan ya. Ya kalau orang terkenalnya itu baik, kalau tidak baik. Yang C, nama orang terkenal pasti membawa untung. Enggak sesuai juga, bisa jadi nama orang terkenal juga membawa petaka. Ya kalau nama orang terkenalnya orang soleh, bagaimana kalau nama orang terkenalnya koruptor? Kan enggak juga. Karena yang terkenal itu tidak selamanya orang baik. Ada orang yang artis terkenal, ada koruptor terkenal. Karena keterkenalannya bukan karena prestasi yang baik. Jadi nggak cocok. Yang E, nama apapun yang kita berikan sama saja. Ini malah bertentangan dengan norma kita. Ya nggak sama nama, masa namanya Ahmad Saiton, kan jelas nggak sama ya. Nama itu doa ya. Yang D, jangan terlalu fanatik pada nama orang terkenal. Jadi yang paling tepat adalah amanatnya jangan terlalu fanatik pada nama orang terkenal. Sehingga jawaban soal nomor 13 adalah D. Nomor 14, perhatikan pantun berikut.
Di gudang tercium bau tikus mati. Bangkainya dibuang ke tempat sampah. Setiap hari mengais rezeki. Jadilah kaya dengan sedekah. Yang tepat adalah C, karena ini rimanya IH. Sehingga kalau A dan B jelas salah. Kalau A salah ya. Yang B memang pakai H, tapi rezeki jangan tumpah. Setiap hari mengais rezeki jangan tumpah. Tidak sesuai ya, tidak cocok maknanya. Cari rezeki dengan sungguh juga nggak cocok. Rezeki jangan sampai goyah. Rezeki kok goyah? Memang yang B, D, dan E ini sama-sama pakai H, tapi maknanya yang tidak sesuai. Sehingga jawabannya yang benar adalah C. Jadilah kaya dengan sedekah. Memang makin banyak kita sedekah, makin banyak rezeki kita. Makin pelit, makin seret rezeki kita. Nomor 15, perhatikan ilustrasi berikut. Setelah dideportasi, bentar ya. Ini saya nggak buat PowerPoint karena kelamaan, soalnya 50 kelamaan nanti ya. Setelah dideportasi dari luar negeri karena menjadi TKI ilegal, Bagus pulang kampung halamannya. Berbekal sedikit tabungannya, ia mencoba berwirausaha, beternak ayam, potong. Sempat berjalan baik usaha ini, namun terpaksa harus tutup karena rendahnya nilai jual ayam dan mahalnya harga pakan. Ia pun tidak berwirausaha lagi karena modalnya sudah ludes. Ungkapan yang tepat adalah gulung tikar. Bahasa mudahnya bangkrut. Ya. Jadi jawabannya B. Nomor 16 agak banyak ini yang ditanyakan adalah latar cerita tersebut adalah latar ceritanya siang ya. Mana tandanya siang? Tadi malam hujan yang mendadak menyiram bumi. Kalau tadi malam kan nggak mungkin sekarang malam. Atau kejauhan lah, tapi ini nggak cocok juga menjadi bukti bahwa ini latar siang. Mataram mengagetkan orang-orang namun berlaga hati. Memang tidak ada lagi bekas air hujan ataupun embun karena tersapu mentari tadi pagi. Tersapu mentari tadi pagi ini ada tanda-tanda ke arah siang juga ya. Kemarau tiba-tiba terputus sejenak walaupun mungkin akan diteruskan selama 2 atau 3 bulan mendatang. Seingat Mbah Jum, para tetangganya sering menyebut September karena berarti sumbere kasep. Perempuan tua itu hanya mengenal nama-nama bulan Jawa melalui hitungan cahaya malam di langit. Jumadil akhir, ruah, dia baru menyadari poso atau puasa sudah tampak di ambang waktu. Keluarga Bu Guru yang tinggal di depan mengatakan bahwa hujan itu sebagai tanda bumi Mataram berduka dengan terjadinya ontran-ontran di Surakarta. Karena menurut dia, meskipun Kartosuro dan Mataram sudah terpisah menjadi 2 kerajaan, sesungguhnya masih terjalin kental. Bagaimanapun setelah meninggalkan Keraman Pasar Dembangan ketika Mbah Jum tiba di tanjakan yang membelok, tubuhnya masih terasa segar karena matahari yang redup. Matahari yang redup ya. Ini nggak mungkin kan ada matahari kok malam-malam, kan jelas ya. Kemudian, padahal kemarin sore sekian kalinya menerima halaman kertas di dada kirinya. Dia tidak terlalu mempersoalkan dari mana asalnya ngilu tersebut. Hingga saat keluarga itu menyuruh manggil, Mbah Jum masih tergeletak di amben. Jadi ini lebih tepatnya siang ya. Jadi soal nomor 17 yang ditanyakan adalah karakter Mbah Jum. Ini ada kalimat matahari tidak terlalu, Mbah Jum ini tidak terlalu mempersoalkan dari mana asalnya rasa ngilu tersebut. Ini ada orang tua yang renta tapi dia tidak mempersoalkan rasa ngilu. Berarti orangnya apa? Kuat, lemah, lembut, tegar, atau lemah? Lemahnya 2 ya, ini keliru ini. Kemudian hingga saat keluarga Bu Guru menyuruh pembantu manggil dia supaya makan di dapur, Mbah Jum masih tergeletak di ambennya. Selesai makan, dia mengerok sendiri leher, dada, dan bahunya. Nah, dia merasakan sakit, ngilu, dia tetap tegar sampai tergeletak, dia mengerok sendiri badannya. Berarti ini Mbah Jum ini orangnya lebih tepat kita namai tegar karakternya ya, karena tidak cemen biasanya anak-anak muda sekarang. Kemudian nomor 18, latar tempat dalam penggalan cerpen tersebut adalah di rumah Bu Guru. Ya, di rumah Bu Guru.
Kemudian alur penggalian cerpen tersebut adalah alur campuran karena maju dan mundur ya. Jadi alur campuran. Unsur ekstrinsik yang dominan dalam penggalian cerpen tersebut adalah unsur budaya. Ada hajatan, ada ontran-ontran, kemudian ada apa lagi tadi? Kasep, sumbere kasep, September, ini termasuk budaya. Kemudian ada Keraton Surakarta, ini lebih tepat unsur ekstrinsiknya adalah budaya. Jadi jawabannya B. Nomor 21, bukti bahwa Haji Jamal berwatak perhatian terdapat pada kalimat yang ketiga. Perhatikan, Haji Jamal hobi membaca koran. Pagi ini koran Jawa Pos dibacanya. Dia selalu memberi kabar bahwa dia sudah baca tulisan Wen di koran lokal dan dia senang, lalu menyalami Wen. Tempo-tempo Wen menulis kolom dan kadang-kadang menulis komentar sejak Wen pensiun. Wen semakin gencar menulis untuk koran lokal, sekadar untuk menangkal atau menunda datangnya pikun. Andai kata usia Wen dipanjangkan Allah. Kata orang, kalau usia senja tidak dibarengi dengan kegiatan membaca, kalau dapat sekalian menulis bakal cepat pikun. Nah, bukti bahwa Haji Jamal berwatak perhatian adalah kalimat ketiga. Ini kalimat ketiga ya. Dia selalu memberi kabar bahwa dia sudah baca tulisan Wen di koran lokal dan dia senang. Lalu menyalami Wen. Ini kan mengapresiasi Wen. Berarti Haji Jamal ini orangnya perhatian. Nomor 22, kutipan teks ulasan tersebut berisi tentang, ini ulasan, perhatikan, film karya Leonard Samosir yang tayang di bioskop ternama ini berkisah tentang petualangan bocah kecil yang menjadi pemilik cincin ajaib. Karena cincin inilah ia selalu diburu jin dan pasukannya. Ini pernah saya tonton di bioskop Trans TV. Saya suka dengan film ini. Sang bocah berusaha terus berlari menyelamatkan diri ke ujung dunia, tetapi jin dan pasukannya terus mengejar dan menemukannya. Hingga saatnya sang bocah kecil ini ditolong oleh kakek berambut panjang dan putih. Sang bocah pun kini menemukan kekuatannya yang bisa digunakan untuk melawan jin dan pasukannya tersebut. Kutipan teks ulasan film tersebut yang benar adalah sinopsis cerita atau ringkasan cerita. Tapi ya ini kalau nggak salah judul filmnya itu The Lord of the Ring ya. Jadi jawabannya sinopsis cerita. Karena berisi ringkasan cerita ya. Nomor berikutnya, nomor 23. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah yang ditanyakan peribahasa. Berarti kita baca dulu ya. Bila Anda melihat tampilan Kang Yono, bukan Kang Yoto, Kang Yono ini ya, saat diam tampak tak ada yang istimewa. Bertubuh tak terlalu tinggi, berkulit gelap, tampilan tampak polos dan sederhana sekali. Tetapi saat Kang Yono berbicara atau bahkan berpidato, berceramah, dan berorasi luar biasa, omongannya bertuah sekali. Saat berpidato, orang satu lapangan bahkan saat satu alun-alun terkesima semuanya dengan kemampuan bicaranya. Gaya bahasa, pilihan kata, isi ceramahnya begitu meyakinkan, menggerakkan pendengarnya. Peribahasanya, duduk seperti kucing, melompat seperti harimau. Orangnya biasa, tapi kalau sedang bicara, pidato, jangankan orang satu lapangan, orang satu alun-alun bisa terkesima bahkan tergerak. Berarti lebih tepat, duduk seperti kucing, melompat seperti harimau. Bukan, atau ada semboyan salah satu klub bola itu ya. Dia menakutkan, bergerak, mematikan. Dekat dengan itu ya. Kalau datang tanpa muka, pergi tanpa punggung tidak cocok. Ringan sama dijinjing, berat sama dipul tidak cocok. Tong kosong nyaring bunyinya tidak cocok. Yang E juga tidak cocok. Jadi jawabannya D. Nomor berikutnya, nomor 24. Perhatikan soal nomor 24. Ini saya agak cepat karena soalnya 50 kelamaan videonya nanti ya. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang. Ini materinya kepaduan wacana ya. Kita lihat, kalimat pertama ya. Kalau yang rumpang itu kalimat pertama,
berarti kalimat yang paling menentukan adalah kalimat kedua. Jadi kalau ada soal kalimat rumpang, yang harus kita perhatikan adalah kalimat yang lain ya kita perhatikan, tapi yang paling menentukan adalah kalimat yang dekat dengan kalimat yang rumpang, karena hubungannya dengan kohesi dan koherensi wacana. Ini kalau kuliah namanya ada di mata kuliah discourse analysis atau analisis wacana. Kalau Bapak Ibu ingat mata kuliah discourse analysis waktu kuliah dulu ya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kalimat kedua ini, potensi itu, saya enter ya, biar nggak putus. Nah ini, potensi itu berdasar pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa terjadi musim kemarau cukup panjang. Nah ini ada kata potensi itu, penanda kohesinya. Potensi itu ini berarti penanda kohesinya ini berupa repetisi dan referensi. Kalau potensi berarti repetisi ya. Ini kan ada potensi. Kalau itu penunjukan atau referensi. Kalau potensi, karena ini potensi ini repetisi pengulangan ya. Kalau yang A, pada bulan Juli ini puncak musim kemarau. Potensi itu kan nggak nyambung, tidak kohesif dan juga tidak koheren. Kemudian yang B, tidak adanya hujan berpotensi kemarau datang. Memang ada kata potensi ya, ada kata potensi. Potensi itu berdasar pada prediksi musim kemarau cukup panjang. Ini malah yang dibahas musim kemarau cukup panjang. Sehingga yang B salah. Yang B memang ada kata potensi. Kalau dilihat dari hubungan antar kalimatnya, yang B ini kohesif. Kekohesifannya ditandai dengan adanya hubungan pengulangan atau repetisi. Sama-sama ada potensi. Tapi tidak koheren. Karena yang B ini kemarau datang. Tidak ada hujan berpotensi kemarau datang. Ya. Kok kemarau datang? Potensi itu berdasar pada prediksi meteorologi, klimatologi, geofisika bahwa terjadi hujan yang cukup panjang. Ini terlalu kecepatan, nggak nyambung ya. Yang C, musim kemarau panjang akan mengancam Jawa, nggak cocok ya. Yang D, sejumlah daerah akan dilanda kemarau panjang. Potensi itu nggak nyambung. Jadi yang paling tepat adalah D. Sejumlah daerah berpotensi mengalami kekeringan. Potensi itu berdasar pada prediksi BMKG, kan nyambung, kohesif dan juga koheren. Jadi jawabannya D. Nomor 25, yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Kalau tadi yang rumpang ada di kalimat pertama, sekarang yang rumpang kalimat kedua. Karena rumpangnya kalimat kedua, berarti kalimat yang menentukan, yang paling menentukan adalah kalimat sebelum dan sesudah titik-titik. Tapi tetap kalimat yang lain tetap harus dibaca ya. Berarti kan kalimatnya, hingga kini peminat mobil hybrid masih minim dibanding mobil reguler. Titik-titik-titik. Kendati demikian, pabrikan otomotif masih optimis penjualan mobil hybrid. Optimisme itu karena salah satunya didorong dengan sejumlah regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kendaraan listrik, kata Area Manager Auto 2000 Jawa Timur, Hendra Purnawan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi rumpang tersebut adalah jawabannya D, itu terjadi karena harga mobil hybrid lebih mahal ya. Kalau yang A, saat ini mobil hybrid memang masih sepi peminat ya. Hingga kini peminat mobil hybrid masih minim dibanding dengan reguler. Itu terjadi karena mahal. Kendati demikian, nah nyambung kan pertentangannya. Jadi jawabannya D. Nomor 26, kalimat yang tepat. Sebentar ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi rumpang pada paragraf tersebut. Kalau yang tadi yang rumpang kalimat yang kedua. Sekarang yang rumpang kalimat terakhir. Kalimat nomor 2 terakhir. Berarti yang saya tandai yang kalimat sebelum titik-titik. Pada prinsipnya kalau ada soal kalimat rumpang, itu kalimat yang paling menentukan adalah kalimat yang dekat dengan titik-titik. Tapi tetap kalimat yang lainnya juga kita baca, kita pahami.
Jawabannya A. Makanan tersebut yakni tomat, wortel, sayuran berdaun hijau, mangga, produk susu, ikan, udang, dan makanan lain. Saya baca ya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam memproduksi kolagen akan semakin berkurang. Jika sudah seperti itu, kulit pun menjadi kendur, garis-garis dan kerutan bermunculan, dan tulang rawan pada sendi menjadi lemah. Kalau Anda ingin memiliki kulit halus, kencang, kenyal, dan terlihat awet muda, perbanyaklah mengonsumsi makanan sehat, terutama makanan yang mengandung vitamin C, A, antosianin, protein zinc, tembaga, dan alpha-hidroksiacid. Berbagai makanan dengan kandungan tersebut dipercaya mampu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh. Makanan tersebut yakni wortel, tomat, sayuran berdaun hijau, mangga, produk susu, ikan, udang, dan makanan lain. Yang paling padu, yang paling koheren adalah kalimat yang A. Tidak saya baca semua ya, kesuwen, kelamaan. Ya, nanti videonya panjang jadinya. 27 pronomina yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Pronomina itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab namanya dhamir, ya, dhamir, kata ganti. Jadi setiap bahasa pasti kenal dengan pronomina ini ya. Pagi ini kenapa nggak pakai aku? Kok ini kan jawabannya C. Kenapa pakai saya? Nah, lihat kalimat berikutnya. Pagi ini titik-titik akan berangkat ke Yogyakarta. Tidak lupa saya. Nah, kalimat kedua kan pakai saya. Otomatis jawaban A salah. Karena dia pakai aku. Ini ya, yang A salah ya. Kalau yang B, C, dan yang pakai aku, A dan D. Berarti otomatis, meskipun kita belum membaca lebih jauh, A dan D jawabannya salah ya. Saya lanjutkan ya. Tidak lupa saya mampir di rumah teman saya, Yuli. Ini kan yang disebut Yuli. Berarti Yuli ini kan orang pertamanya kan saya tadi, teksnya ya, penulisnya saya atau yang bercerita saya. Orang keduanya Yuli. Berarti orang kedua tunggal itu dia. Kalau saya itu orang pertama tunggal. Jadi C salah karena menggunakan kata saya. Nah, berarti yang berpotensi benar itu B dan E karena sama menggunakan dia. Dia juga akan ikut ke Yogyakarta. Saya dan Yuli naik motor berboncengan menuju sekolah. Sesampai sekolah, saya parkir. Saya, Yuli, dan teman sekelas pun naik bus wisata. Sebelum berangkat, tidak lupa. Nah, ini kan orang banyak. Tapi orang pertama, saya, Yuli, dan teman-teman. Berarti dia yang bercerita ini orang pertama. Orang pertama itu, kalau orang pertama jamak, berarti jelas kami ya. Jadi kalau dibuat tabelnya bisa seperti ini ya. Bentar. Ini kata ganti atau pronomina. Orang pertama itu kalau tunggal kan saya. Orang saya atau akulah ya. Kalau orang pertama jamak itu kami. Ini pronomina atau dhamir ya kalau dalam bahasa Arab. Kalau orang kedua tunggal itu kamu. Kalau orang kedua tapi banyak, kalian. Orang ketiga kalau tunggal dia. Orang ketiga tapi banyak, mereka. Nah, ini rumusnya. Sehingga soal nomor 27 jawabannya E. Soal nomor 28, perhatikan. Yang ditanyakan adalah kalimat yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah, kalau biografi ini ada di bahasa Indonesia kelas 10 ya, kelas 10. Rukmini perempuan kelahiran Bangkalan 2 Juni 79, dianugerahi Indonesia Migrant Worker Award oleh Kementerian Tenaga Kerja yang bekerjasama dengan Universitas Indonesia untuk kategori TKI Motivator. Sebelumnya, ia pernah menjadi TKI di Malaysia. Karena ketiadaan biaya, sejak lulus SMK tahun 98, ia menjadi TKI di Malaysia. Ia tetap menyimpan keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga membawa buku-buku SMK yang ia miliki.
Luar biasa ini, meskipun TKI pembantu rumah tangga, tapi membawa buku. Jadi ini pembantu yang smart, yang enggak pembantu yang bisa diandalkan. Ini patut menjadi contoh dan inspirasi bagi TKI-TKI yang lain ya. Kepandaiannya membuatnya diperlakukan sangat baik oleh majikannya. Namanya pandai, mesti majikannya mikir-mikir. Kalau mau menganiaya atau memperlakukan seenaknya, pasti mikir. Nah, jadilah seperti ini. Kalau memang jadi pembantu yang asisten rumah tangga yang cerdas, yang pintar, biar gak gampang dibodohi dan didolimi orang ya. Tahun 2001 ia kembali ke Bangkalan untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Maju Jaya. Tahun 2004 ia berhasil meraih gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude. Luar biasa, TKI jadi asisten rumah tangga, bawa buku, majikannya hormat, terus dia pulang kuliah lagi dapat predikat cum laude. Inspiratif sekali. Yang adik-adik SMK yang jangan mau kalah ya, masa ini TKI jadi asisten rumah tangga tapi bisa kuliah dapat predikat cum laude. Masa adik-adik yang punya segalanya kok nggak kuliah, nggak cum laude, ya harus malulah pada ini ya, pada Rukmini. Nah, kalimat yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah kepandaian Rukmini membuat ia kembali kuliah tahun 79. Jawaban A salah, tidak sesuai dengan bacaan biografi tersebut. Karena pada tahun 79 ini tahun kelahiran Rukmini. Ini tahun kelahiran, bukan tahun kuliah. Dia baru lahir tahun 79 ya, jadi salah. Yang B, berkat beasiswa Rukmini meraih gelar sarjana hukum di usia 25 tahun. Salah, karena apa? Dia itu dalam teks ini tidak ada kata beasiswa, jadi salah. Kemudian yang C, Rukmini membawa anak dan suaminya ke Malaysia. Tidak sesuai dengan bacaan, karena ini tidak ada dalam teks bahwa Rukmini bawa anak dan suaminya. Yang D, gelar sarjana diraih selama 5 tahun. Gelar sarjana tidak ya. Yang benar adalah Rukmini menjadi TKI di usia 19 tahun karena lahirnya kan 79 ya. Jadi yang lebih tepat E. Bentar, ini ada gangguan sebentar. Berikutnya nomor 29, agak panjang. Bacalah teks prosedur acak berikut ini. Tidak saya baca semua ya. Urutan yang benar adalah nomor 5 dulu. Siapkan media pembuat pupuk di tempat yang sejuk, tidak terkena matahari langsung, dan tidak kena hujan jika terjadi hujan. Kemudian urutan nomor 3, setiap media, ini kan ada tadi ya, siapkan media, penanda kohesinya. Kemudian setiap media yang siap, penanda kohesinya. Larutan M4 dan gula ke dalam air. Kemudian nomor 7, campurkan kotoran ternak dan arang sekam, kemudian aduk hingga merata, secukupnya hingga merata. Langkah tadi adalah lapisan pertama. Kemudian nomor 4, lapisan kedua, tadi kan lapisan pertama ya, penanda kohesinya. Saya tandai tebal, lapisan pertama, dan urutan berikutnya lapisan kedua, penanda kohesinya. Taburkan jerami, dedak, bubuk gergaji, dan bahan-bahan organik lainnya hingga merata, kemudian siramkan dekomoser tadi. Berikutnya angka 6, langkah terakhir, tadi kan langkah pertama, langkah kedua, langkah terakhir. Pada step kedua ini tutup rapat, tumpukan bahan-bahan tadi dengan rapi dan menggunakan karung goni dan jerami. Yang terakhir, lakukan monitoring setiap pagi dan sore. Terus ini ada organik sudah siap, berarti ini kalimat terakhir. Jadi jawabannya adalah A yang benar. Nomor 30, pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah ruas tol Cirebon sampai Sukojaya terpanjang, tapi nilai investasinya paling kecil. Ruas tol Cirebon Sukojaya kan panjangnya 90,1, paling panjang kan, investasinya paling kecil. Jadi yang benar adalah A, sesuai dengan data nomor 5. Nomor 31, sinonim kata yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah ini semampai. Perempuan itu semampai, berarti semampai itu lencer dhuwur atau kurus tapi tinggi, ramping lah lebih tepatnya. Kemudian rambutnya ingkal. Ikal berarti
bergelombang. Kemudian ia tampak anggun. Anggun itu sinonimnya adalah berwibawa. Jadi cepatnya B. Nomor 32, kalimat yang berpola sama dengan kalimat tersebut adalah petani itu membajak sawah dengan traktor. Kalau ada soal seperti ini yang ditanyakan adalah fungsi kalimat. Nah, Bapak Ibu pasti masih ingat kalau kuliah jurusan Bahasa Indonesia dulu, ini ada di mata kuliah sintaksis. Sintaksis berarti mempelajari frasa, klausa, dan kalimat. Kalau ada soal seperti ini, kita tentukan fungsi kalimatnya. Dalam kalimat ini, fungsi kalimat berarti ya SPOK-nya kalimat. Kalau ini saya tidak menggurilah karena Bapak Ibu kan sudah tahu ya, saya ngajari siswa saya. Petani itu, ini subjek. Kemudian, selanjutnya membajak itu predikat. Sawah ini objek. Dengan traktor keterangan alat. Jadi jawabannya apa ini? Ari Lasso ini S. Kemudian menyanyi P. Kemudian lagu O. Selanjutnya dengan merdu K. Jadi pola kalimat yang sama S. Bentar ya. Kontrol U. Wes ngono ya wes ya. P kemudian O dan K. Jadi yang benar adalah C. Karena polanya kalimat ini SPOK, maka kalimat yang bawah kita cari yang SPOK mana. Kalau ini yang A, sejak tadi pagi ini K. Kemudian Yuli ini S. Bermain bola P. Kalau bola pelengkap ya. Jadi jawabannya C ya. Kalau yang ini petani, ya. Petani S. Kemudian menanam P. Selanjutnya padi O. Petani menanam padi yang berkualitas bagus. Ya, padi yang berkualitas bagus. Oh ya. Kemudian yang ini pagi tadi ini K. Kemudian hujan S. Mengguyur P. Yogyakarta O. Ini enggak sesuai dengan di atas. Kemudian yang ini tulisan ini S. Membuatku P. Kantuk O. Membuatku kantuk. Oh, ini pelengkap ya. Nggak bisa dijadikan S ya. Kantuk dibuatku tulisan ini. Kantuk dibuatkan enggak. Jadi SP pelengkap Pak. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Karena polanya sama SPOK. Nomor 33 yang ditanyakan adalah inti kalimat tersebut. Kalau ada soal yang menanyakan inti kalimat itu S dan P. Tapi kalau kalimat aktif transitif, inti kalimatnya S, P, dan O. Kalau keterangan pelengkap itu bukan inti kalimat. Sifatnya itu boleh ada, boleh juga tidak dalam kalimat kalau keterangan. Kalau subjek wajib ada. Kemudian predikat ini wajib ada. Ini menulis. Bentar. Surat ini O. Kemudian untuk ini keterangan ya. Jadi yang intinya adalah nenek menulis surat. Karena kalimat ini kalimat aktif transitif. Jadi yang benar nenek menulis surat ya. Intinya 34 yang ditanyakan adalah penggunaan kata berimbuan yang tidak tepat terdapat pada kalimat keberapa. Ini ya. Kalimat kelima dan kalimat kedua.
Pada musim kemarau ini ada suasana menakjubkan yang disuguhkan Taman Wisata Gunung Bromo. Gunung yang paling tertinggi, ya ini yang penggunaan kata yang ibunya salah. Paling kok paling tertinggi. Ini yang salah. Penggunaan awalan ter, ya perfect ter dalam kata tertinggi berarti paling. Tertinggi berarti paling tinggi. Karena tertinggi itu sudah berarti paling tinggi, maka seharusnya kata paling ini tidak perlu. Kalimat yang benar, bukan kalimat, kata yang benar adalah gunung yang tertinggi, nggak usah paling ya, karena ter ini sudah berarti paling. Kemudian yang ini, tampak sejumlah wisatawan mengkoleksi, salah ya, karena KPTS itu luluh kalau diawali meng, kecuali KPTS itu diikuti konsonan. Meng plus kupas. Misalnya, mengkupas atau mengupas. Nah, jawabannya. Kemudian meng plus apa lagi? Langsung aja koleksi. Mengkoleksi atau mengoleksi. Jadi, mengkoleksi ini bentukan yang tidak tepat. Yang benar adalah mengoleksi dan tadi tertinggi. Sehingga jawabannya yang benar adalah E. Soal berikutnya, soal nomor 35. Ini soal yang menanyakan ejaan. Penyebab kesalahan penulisan alamat surat di atas adalah penggunaan kepada dan tanda titik setelah PT. Jadi ini kan sudah yang terhormat ya, maka kepadanya nggak perlu. Jadi kalau nulis alamat surat, nggak usah kepada yang terhormat. Cukup yang terhormat, YTH, nggak usah kepada. Yang kedua, penggunaan titik setelah PT juga salah. Seharusnya PT tidak pakai titik. Sehingga jawaban yang benar adalah G. Jadi kesalahannya terletak pada penggunaan tanda titik dan penggunaan kata kepada. Cukup YTH, nggak usah kepada. 36, kalimat penutup surat lamaran kerja berikut ini yang benar adalah E. Kalau yang A, demikian lamaran kami. Nah, melamar pekerjaan itu kan nggak berjamaah, tapi pribadi. Jadi penggunaan pronomina kami untuk mewakili diri pelamar merupakan pilihan kata yang tidak tepat. Kemudian yang B, atas perhatiannya, ini juga salah. Nya ini kan dalam konteks kalimat ini, nya ini berarti kata ganti orang ketiga. Padahal surat itu komunikasi antara orang pertama dan orang kedua. Orang pertamanya saya, orang keduanya bapak atau ibu. Jadi makanya yang disurati bapak atau ibu, bukan dia gitu. Jadi nya nggak cocok, salah ya. Nya itu orang ketiga di sini. Yang disurati itu orang kedua. Jadi yang diajak komunikasi orang kedua. Kalau nggak bapak ya ibu, bukan dia. Dia itu di sana nggak ikut disurati. Yang C, demikian lamaran saya atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. Ini kurang tepat ya penggunaan kata diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Nggak jelas subjek kalimatnya ini. Demikian lamaran saya atas perhatian saudara. Ini pilihan kata yang tidak tepat. Adik-adik kalau mau ngelamar pekerjaan, nulis surat lamaran, jangan sapa calon atasan adik-adik dengan menggunakan kata saudara. Sapalah dengan bapak atau ibu lebih tepat ya. Sehingga yang tepat jawabannya ini. Demikian lamaran saya atas perhatian bapak atau ibu. Saya sampaikan terima kasih. Jadi jawabannya E. Soal nomor 37. Urutan yang tepat agar kalimat acak tersebut menjadi paragraf yang padu adalah jawabannya A. Enggak saya baca ya, kesuwen ya. Nomor 38. Kata penghubung yang tepat untuk mengisi rumpang paragraf tersebut. Jawaban yang benar. Dan sehingga namun bahkan. Saat di kampus para mahasiswa dilatih membuat makalah dan mempresentasikan. Yang paling cocok. Di depan mahasiswa lain, selanjutnya mereka disilakan mendiskusikan makalah tersebut. Kegiatan perkuliahan seperti ini diharapkan mereka berlatih berpikir ilmiah dan mempertanggungjawabkan isi pemikirannya. Sehingga begitu menjadi sarjana mereka sudah terbiasa siap menghadapi masyarakat. Namun sayangnya, kan ada sayangnya ya, jadi lebih tepat namun.
Namun sayangnya masih ada mahasiswa yang tidak merespon positif model perkuliahan seperti ini. Mereka tidak bersungguh-sungguh, bahkan berani melakukan cara instan. Jadi yang benar B jawabannya. Nomor 39, penulisan daftar pustaka yang benar berdasarkan data buku tersebut adalah, daftar pustaka itu urutan penulisannya adalah nama penulis buku dibalik, dipisahkan tanda koma, kemudian tanda titik, selanjutnya tahun terbit buku, tanda titik lagi, judul buku ditulis mereng dan huruf kapital tiap awal kata kecuali kata hubung atau kata tugas. Tanda titik, kota tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit. Jadi jawabannya A. Kalau yang B, kesalahannya terletak pada penggunaan tanda koma setelah nama penulis. Ini yang buat salah. Kalau yang C, kesalahannya terletak pada apa ya yang C salah? Helmi Burhanuddin Ahmad. Ini salah membaliknya. Cara membaliknya itu diambil satu kata akhir ditaruh di depan, yang lainnya nggak usah dibolak-balik lagi ya. Kemudian yang D, salahnya ini penulisan dan itu kan konjungsi, jadi ditulis kecil dalam daftar pustaka karya ilmiah adik-adik. Kemudian yang E, salahnya terletak pada kota tempat terbit buku terbalik. Seharusnya kota tempat terbit buku titik 2 nama penerbit. Sehingga jawab nomor 39 jawabannya A. Nomor 40, penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data buku tersebut adalah, kalau daftar pustaka tadi namanya dibalik, dipisahkan tanda koma. Kalau nama itu terdiri dari satu kata lebih. Kalau catatan kaki nama nggak usah dibalik. Kemudian tanda koma, judul buku yang dikutip, kemudian kurung buka, kota tempat teman-teman buku, titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, tanda koma, dan halaman yang dikutip. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 41, dalam paragraf tersebut, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat ke-3 dan 6. Anda perhatikan kalimat ketiga. Dalam acara itu mendiskusikan masalah politik. Kalimat ini salah karena tidak bersubjek. Ini ada kata dalam. Ada dalam. Ini ada kalimat ini kan kalimat aktif transitif yang predikatnya itu berupa verb aktif transitif menggunakan makan, mendiskusikan. Seharusnya jangan ada kata dalam. Kalimat yang benar, kalimatnya dalamnya dihilangkan. Jadi yang benar, acara itu mendiskusikan masalah politik. Ini yang benar. Kalau ada dalam, kalimat ini menjadi tidak bersubjek. Padahal subjek itu menjadi unsur wajib dalam sebuah kalimat. Jadi yang benar kalimatnya acara itu, kok gini, yang benar itu dalam acara itu nggak pakai dalam ya, mendiskusikan masalah politik, atau acara itu membahas masalah politik. Seharusnya begini ya, nggak pakai dalam. Atau kalau mau pakai dalam boleh, misalnya begini, dalam acara itu dibahas masalah politik. Jadi kalimatnya harus dipasifkan karena pakai dalam. Kalimat yang salah lagi adalah yang tidak efektif, kalimat ke-6. Namun seiring berjalannya waktu, topik yang dibahas sungguh mengkhawatirkan sekali. Kalimat ini tidak efektif karena pleonastis. Ada kata sangat, sungguh, dan sekali. Pleonastis, pemborosan kata. Jadi kalimat yang tidak efektif, kalimat ketiga dan kalimat ke-6. Seharusnya kalimat ke-6 itu kalau pakai sungguh nggak usah sekali. Kalau pakai sekali, sungguhnya nggak usah dipakai. Soal nomor 42, berikut ini yang menggunakan kata tidak baku adalah, jawaban yang menggunakan kata tidak baku itu yang A. Yang tidak baku adalah legalisir. Legalisir ini tidak baku. Yang baku legalisasi. Koordinir tidak baku, yang baku koordinasi. Lokalisir tidak baku, yang baku lokalisasi. Kemudian analisa juga tidak baku. Yang baku analisis.
hipotesa atau hipotesis, analisa atau analisis, diagnosa atau diagnosis. Yang benar adalah hipotesis, diagnosis, analisis. Yang baku. Jadi jawabannya A. 43, kata serapan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat keberapa? Kalimat keempat dan kalimat kelima. Massa ini yang menunjukkan orang banyak. Nah, berarti harusnya S-nya 2. Massa, begini ya. Kemudian ada lagi demonstrasi, kurang S, seharusnya demonstrasi. Miliaran, yang benar adalah kalimat keempat dan kalimat kelima. Massa dan demonstrasi, kata serapan yang tidak tepat. Jadi jawabannya kalimat yang tidak, bukan kalimat saya salah ucap. Kata yang tidak tepat adalah massa dan demonstrasi tadi. Nomor 44, alasan kalimat bercetak miring yang dalam paragraf tersebut adalah, alasan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, maksudnya ini alasan kalimat itu mengapa kalimat ini tidak efektif atau tidak tepat gitu loh ya. Ini ada yang kurang ya. Kemudian panitia pembangunan masjid menghentikan proses bangunan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena dana pembangunan sudah habis. Kemudiannya ini yang tidak tepat ya. Pembangunan masjid ini ya. Berikutnya soal nomor 46. Cermati penulisan nama dan gelar berikut. Penulisan nama dan gelar tidak tepat pada 1, 2, dan 7. Kalimat ke-1, karena sakit perut, ia berobat ke dokter. Dokter, yang benar ini dokter. D-nya kecil, bukan dokter ya. Kemudian, nomor 2, kalimat nomor 2, setelah kuliah S3, kini namanya menjadi Dr. Sutardi MPD. S3 seharusnya D-nya besar. Ya. Kalau D besar itu dokter S3. Kalau D kecil, dokter S1. Kemudian yang salah lagi adalah nomor 7, DRS, Khomarudin, MM. Ini kurang tanda titik. Jadi seharusnya itu ada titik di sini. Sehingga yang benar adalah penulisan nama dan gelar tidak tepat terdapat pada kalimat yang A. Soal nomor 47, kesalahan penulisan dalam kalimat tersebut ditunjukkan oleh angka berapa? Angka 3, 5, dan 6. Angka 3 pada pukul 14, ini kesalahannya karena titik 2, seharusnya titik 1. Titik 1. Karena ini kan jam, kemudian lebih berapa menit, lebih berapa detik, dipisahkan tanda titik, bukan tanda titik 2, tanda titik 1. Kemudian nomor 5 juga salah, pada tahun 2003, tanda hubung 2007. Ingat, tanda strip itu ada 2, strip pendek dan strip panjang. Kalau strip pendek berarti tanda hubung, strip panjang berarti tanda pisah. Ini kan 2003 strip 2007, artinya 2003 sampai dengan 2007. Seharusnya menggunakan tanda pisah seperti ini, yang berarti sampai dengan. Nomor 6, beberapa kali dia di WA. Ini tanda pisah, bukan tanda hubung. Seharusnya pakai tanda hubung. Ini yang benar ya. 48, kesalahan penulisan kalimat tersebut ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 6. Berarti angka 1, dalam pertandingan itu dia menjadi juara kedua. Ini salah. Juara kedua. Kalau pakai Romawi, nggak usah ke. Jadi yang benar juara 2. Nggak pakai ke. Kesalahannya terletak pada ke-nya. Seharusnya tidak ada ke-nya. Yang kalimat kedua juga salah. Perangkat kemah, tenda, tali, tongkat sudah dibawa. Seharusnya ini ada tanda titik 2 di sini, karena perangkat kemah ini kan kata umum. Nah, setelah ini tenda, tali, tongkat, ini kan rinciannya, kata khususnya. Berarti seharusnya ini ada tanda titik 2. Kemudian nomor 6, ia ingin menempuh pendidikan S1. S1 seharusnya tanda hubung. 49, tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah seharusnya tanda koma sebelum dan sudah Ani Yudhoyono. Karena ini kan frasa aposisi, ya.
frasa aposisi. Jadi ada tanda koma di sini. Ibu negara, koma, Ani Yudhoyono, koma. Nah, ini frasa aposisi. Salah satu fungsi tanda koma memisahkan frasa apositif, keterangan tambahan. Jadi jawabannya E. Soal yang terakhir, kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut adalah Yuli sering dijuluki anak emas. Kalau menggunakan tanda kurung salah, seharusnya anak emas ini menggunakan tanda petik. Karena ini kan anak emas ini bermakna konotasi. Punya makna yang lain, punya makna khusus. Sehingga seharusnya tanda petik, bukan tanda kurung. Itu. Nah, demikian tadi pembahasan dan kunci jawaban soal persiapan USP kelas 12. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi adik-adik sekalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Dan jangan lupa share materi ini ke teman terdekat kalian yang mau ujian atau teman yang membutuhkan, sehingga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada keseleo lidah karena saya tidak membaca skrip, tapi saya langsung membahas soal, ya. Sehingga wajar aja kalau keseleo lidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.